62 wanita, teman-teman. Nah, dia sempat mengajukan gerasi ya. Hello bright people, welcome back di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Lama kita tidak berjumpa teman-teman, karena mungkin posisi saya sangat-sangat sibuk teman-teman. Jadi ada pekerjaan yang lain yang saya kerjakan. Jadi untuk channel ini kemarin sangat tidak bisa terurus ya teman-teman. Nah, jadi kita tetap lanjut teman-teman di channel ini. Namun kali ini kita akan membahas sedikit yang berbeda ya teman-teman, yaitu tentang serial killer yang ada di Indonesia. Nah, jadi bukan hanya di luar negeri ya. Jadi kasus-kasus ini seperti di film-film. Nah, namun ini kasus nyata yang difilmkan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar yaitu Dukun AS, yaitu Ahmad Saruji. Jadi dia ini telah menghilangkan orang yaitu sebanyak 42 wanita teman-teman. Jadi dia dengan keji ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga pernah mendengarnya. Jadi dia pada tanggal 2 April 2008 ya teman-teman, jam 10 malam. Nah, dia dieksekusi 12 orang. 3 peluru mengena di dadanya teman-teman. Nah, dia sempat mengajukan gerasi ya ketika pada saat itu presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada saat itu dia ditolak untuk gerasinya. Nah, seperti apa sih kasusnya teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, sebagian yang mungkin belum tahu ya tentang cerita Dukun AS ini yang sangat fenomenal teman-teman. Nah, dia ini adalah Ahmad Saruji yang tinggal di Deli Serdang. Nah, jadi dia kelahiran pada 10 Juni 1949 teman-teman. Nah, sejak kecil memang dia ini ada bakat ya. Bakat namun tidak baik teman-teman, yaitu bakat kriminal. Dia itu dulu sering mencuri lembu ya teman-teman, pakai selewang. Jadi selewang itu senjata khas dari Melayu ya. Nah, makanya dia dijuluki dulu adalah nasib selewang. Jadi sebelum namanya Ahmad Saruji, dulu namanya adalah Nasib ya. Nah, pada saat itu dia di penjara, dia dihukum karena ketangkap mencuri lembu. Nah, pada saat itulah orang-orang menjulukinya yaitu dengan Ahmad Saruji. Nah, setelah itu dia menikah dengan perempuan ya teman-teman. Dan pada saat itu dia nih cukup terkenal ya. Entah bagaimana ya. Dia ini cukup terkenal dalam dunia perdukunan. Jadi orang-orang itu sangat-sangat percaya nih sama dia nih. Meminta rezeki, meminta biar tambah cantik, meminta usaha lancar. Namun semua itu adalah perempuan yang datang ke dia. Korban pertamanya yaitu pada tahun 1986. Dia melakukan tindak kejahatan ini selama 11 tahun teman-teman. Wow, sangat-sangat ini ya. Mungkin zaman dulu ketika orang itu berangkat atau hilang, mungkin pergi atau berkelana atau mencari rezeki di tempat lain ya. Mungkin seperti itu. Tidak zaman sekarang kan beberapa hari hilang aja mungkin kita akan mencari dan khawatir. Mungkin dulu seperti itu ya teman-teman. Nah, pada tahun 1986 korban pertamanya yaitu Tukijem ya teman-teman. Nah, jadi Tukijem ini mendatangi ke tempat Dukun AS ya teman-teman. Jadi dia meminta kecantikan, meminta rezeki lancar, usaha juga lancar ke Dukun AS. Nah, dia ini pada saat korban pertama ini dia meminta beberapa sesajen lah. Namun setelah itu mereka bertemu ya di tempat Dukun AS bertemu. Nah, Dukun AS ini meminta kepada si Tukijem ini, korban pertama nih ya, untuk pergi ke kebun tebu yang kurang lebih jaraknya sekitar 1 km ya teman-teman dari kediaman Dukun AS tersebut. Nah, jadi Dukun AS tersebut dan bersama korbannya ini berjalan nih 1 km ya. Nah, dengan berjalan kilometer. Nah, jadi Dukun AS sebelum melakukan hal ini dia berbicara kepada Tukijem ini, jangan memberitahu siapa-siapa dia kesini, dan jangan juga dia harus menerima syaratnya. Jadi apa persyaratannya teman-teman? Jadi seperti saya bilang tadi, membawa sesajen
dan dia juga harus rela dikubur separuh badannya dan hanya menyisakan kepalanya saja ya teman-teman, agar tidak dikubur oleh dukun AS, karena dukun AS akan membacakan mantra dan hal-hal lainnya untuk bisa memberikan ilmu atau istilahnya rezeki ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika setuju ya berjalanlah mereka 1 kilometer dari lokasi kediaman dukun AS ini, dan itu pada saat itu dukun AS ini berjalan ke depan, berjalan, dan di depannya ini si Tukeyam ini. Nah, pada saat sampai di lokasi yang sudah ditentukan oleh dukun AS, jadi dukun AS meminta Tukeyam ini untuk menyenter dukun AS ini menggali dengan ukuran 1 kali 0,75, lebar 0,75, dalamnya ini sekitar 1 meter ya teman-teman ya, yang informasi yang saya dapatkan. Nah, setelah itu si Tukeyam ini kakinya diikat dan tangannya juga diikat, lalu dikubur perlahan ya teman-teman, dan menyisakan kepalanya untuk bernapas. Ketika sudah itu pelan-pelan si dukun AS ini mengembalikan, menguruk dari lubang tersebut, dan pada akhirnya tepat saat itu dukun AS melakukan aksi sangat-sangat biadab teman-teman. Jadi dia menutup mulut dan hidung korbannya itu, dan juga dia mannya teman-teman. Jadi sehingga beberapa menit saja korbannya itu tidak bernyawa. Nah, setelah itu teman-teman, dia mengeluarkan korbannya dan dia membuka pakaiannya, dia ambil dan dia kubur kembali teman-teman. Jadi dalam kondisi tidak berbusana teman-teman ya. Setelah itu dia pulang nih. Setelah dia pulang dan dia melakukan ini teman-teman, dia itu mendapat wangsit ya dari ayahnya bahwa dia harus mengambil air liur perempuan sebanyak 70. Nah, jadi korban pertamanya ini diambil. Mengerikan gimana ya, ketika orang itu sudah diambil air liurnya dan dia harus memakannya teman-teman, itu hal yang jorok menurut saya teman-teman. Cuman itu bisikannya, jadi mungkin bisikan ini halusinasi atau bagaimana. Nah, itulah motif sebenarnya dari dukun AS itu teman-teman. Nah, setelah kita lanjutkan kembali ya, setelah dia melakukan eksekusinya, dia pergi pulang ke rumah. Pada tahun 1986 itu dia seperti biasa teman-teman. Jadi tidak orang-orang itu tidak mencari si perempuan itu tadi dan yang lainnya, dan juga masyarakat di sekitar itu tidak curiga. Ya seperti biasalah dia menerima pasien-pasien yang lain. Nah, namun tidak sampai di situ ya. Dia ini kembali melakukan aksinya pada tahun 1987. Sama persis itu yang dia lakukan kepada korban pertamanya, yaitu Tukeyam teman-teman. Korbannya yaitu 87 Yunus, dan pada tahun 88 itu namanya Popi teman-teman. Jadi korbannya ini umurnya sekitar 11 sampai 30 tahun ya, seperti itu teman-teman. Dan ini ya fakta juga, ini ternyata dukun AS ini ya gimana ya, dia ini memiliki 3 istri ya. Kalau mungkin kita lihat 3 istri sudah banyak ya, mungkin lumayan banyak ya teman-teman. Cuman dia ini menikahi 3 kakak beradik teman-teman. Anjir nggak tuh teman-teman? Sedeng ya, kok bisa dia bisa seperti itu ya. Dan 3 itu ya teman-teman. Nah itu, oke lanjut lagi. Nah dia melanjutkan itu bertahun-tahun selama 11 tahun, dan pada akhirnya pada tahun 1997 ada korban terakhirnya, namanya yaitu Sri Kumala Dewi ya, jadi panggilannya ini Dewi. Pada saat itu dia pergi ke rumah dukun AS ya, jadi mengendarai becak ya. Namun kepada tukang becak itu Sri atau Dewi ini mengatakan jangan memberitahukan kepada siapa-siapa. Jadi Dewi ini dari rumah memang betul-betul untuk pergi merantau ya, seperti itu teman-teman, dan meninggalkan orang-orang yang ada di keluarganya ya teman-teman. Nah jadi bilanglah itu, nah, jadi sekitar jam 5:30, jam 6 malam dia mendatangi dukun AS tersebut. Nah dibayarlah, jadi pulanglah ini tukang becak ini ya teman, yang mengantari dia itu tadi.
Nah, seperti biasa teman-teman, seperti yang saya ceritakan di depan tadi, jadi bersiap untuk mengadakan ritual di kebun tebu yang jauhnya 1 kilometer itu dengan kaki tangan diikat dan bersedia dikubur di areal tersebut. Nah, pada akhirnya sama seperti korban yang pertama sampai yang ke-42 ini teman-teman, kejadiannya itu selesai juga itu wanita itu ya teman-teman. Nah, seperti biasa jelang beberapa bulan kemudian, jadi keluarga dari Sri Kumala Dewi ini mencari-cari ya teman-teman. Ini tidak ketemu kemana, mungkin dia merantau, dia meninggalkan anak istrinya, anak suaminya teman-teman. Dan pada sampai suatu hari ditemukan mayit ya di sebuah kebun tebu, yaitu si Dewi tadi teman-teman. Jadi awalnya polisi ini mencurigai suaminya karena memang mereka sering bertengkar ya teman-teman. Namun pada saat itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa suaminya si Dewi ini melakukan tindak seperti itu ya teman-teman. Dan beberapa pada akhirnya ada pengakuan dari tukang beca ini melapor kepada polisi bahwa dia melihat terakhir Dewi ini masuk ke rumah si Dukun AS itu. Wah, jadi Dukun AS ini dengan senang hati ya kan teman-teman, seperti yang tidak bersalah seperti itu, mengundang polisi datang ke rumahnya dan dia berkata, ini saya memang benar bertemu dengan dia, tapi setelah itu dia pulang seperti itu. Dan bukti-bukti tidak didapatkan pada saat pertama kali mendatangi rumah dari Dukun AS tersebut. Tidak ada bukti teman-teman. Emang licik juga di Dukun Ahmad Suraji ini. Dan setelah itu beberapa minggu kemudian ditemukan lagi beberapa korban ya. Namun pada saat itu polisi mulai curiga karena beberapa korban ini merupakan pasien dari Ahmad Suraji. Nah, pada saat itu mereka langsung menggeledah rumah Ahmad Suraji ini dan ditemukan beberapa barang-barang peninggalan milik korbannya. Dan saat itulah dia dibawa dan diperiksa. Dan dia mengaku teman-teman, dia melakukan sebanyak 42 orang wanita dan mengambil air liurnya. Motifnya untuk ilmu, biar tambah sakti. Well, man, gimana itu teman-teman? Kok bisa seperti itu ya berpikiran? Ilmu apa lagi, ya kan? Jadi dia Ahmad Suraji ini ditemani oleh istrinya. Istri pertamanya mengetahui, dan istri pertamanya ini juga dikenakan selama seumur hidup ya teman-teman, bahwa Tumini ya, namanya Tumini. Nah, pada akhirnya melalui persidangan yang alot dan sempat dia tidak mengakui bahwa itu dia yang melakukan, akhirnya dia mengakui juga. Dan pada tanggal 10 Juni 2008 akhirnya dia dieksekusi dan ditetapkan pada 27 April 98 itu dia dijatuhi hukuman ya kan. Jadi 2008 dieksekusi setelah beberapa kali agresi dia ke presiden itu, dan akhirnya ditolak di zaman Pak SBY teman-teman. Nah, itulah dia cerita serial killer dari Ahmad Suraji ya. Ada aja, mungkin itu halusinasi. Cuman kalau zaman sekarang mungkin kita tidak percaya bisikan-bisikan seperti itu, atau ada gangguan mental ya teman-teman yang mungkin seperti itu ya, karena menurut saya melakukan hal itu ya tidak mungkin ya menurut saya. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mungkin itu saja dari saya, dari tim Pahyak Riwut. Terima kasih sudah menonton. Jangan kemana-mana, like, subscribe channel ini. Saya akan tetap bersama teman-teman menemui kasus-kasus berikutnya. See you in the next video.